Kamu mengikuti saya. Ayo, apa yang kamu lakukan pada pukul 6.40 malam tanggal 23 Juli? Saya mohon, ini sangat penting bagi saya. Saya mohon. Membosankan. Pesan beli. Jika kamu tidak menjawab saya tidak akan membayar kamu kembali. Bagaimana dengan dompetnya? Hello Tuan, harganya 68 yuan. Lihat saya. Hei, Juli tanggal berapa lagi? 23 Juli 68. Baiklah, Terima kasih. Simpan kembaliannya. santai saja. Ambil tasnya dan ikuti saya. Saya perlu menemukan dompet dan KTP saya sekarang. Di mana kamu kehilangannya? Saya akan membantu kamu mencarinya. Jika saya tahu di mana saya kehilangannya, apakah saya masih kehilangannya? Lupakan saja. Saya tidak mencarinya lagi. Saya tidak menginginkannya lagi. Hei, kamu tidak menginginkannya lagi. Kamu terlalu mudah menyerah. Tidak heran kamu dibesarkan oleh orang lain. Halo, maaf. Apa maksudmu? Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya meminta kamu untuk mencari dompetmu. Biarkan kamu mengurus dirimu sendiri. Apakah kamu sedang membicarakan saya? Saya meminta kamu untuk mencari dompetmu. Saya menemukan dompetmu, ambil dan pergi. Hei, Siapa kamu? Hei, permisi. Hei, kamu itu. ni rapidi. Jangan bergerak, biarkan saya pergi. Jangan bergerak. Siapa kamu? Jangan bergerak. Celana saya belum ditarik. Ayo bantu. Lepaskan. Untuk apa saya berdiri? Biarkan aku lepas celanaku dulu, biarkan aku pergi. Cepat. Kamu gila. Ah, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Yang ini. Jangan bergerak. Berani masuk ke toilet pria. Apalagi yang tidak kamu berani lakukan? Jangan lupa aku mengembalikan dompetmu. Bagaimana kamu tahu dia mencuri dompetku? Aku mencium bunga Kamboja padanya, dan dia juga menabrakmu. Kurasa seharusnya begitu. Dia mencuri dompetmu ketika kita mencari dompet tadi, dan aku mencium bunga Kamboja padanya lagi. Apa kamu anjing? Apa urusanmu? Bisakah kamu menjawab pertanyaanku? Kamu jawab aku dulu. Apa kamu anjing? Membosankan. Aku benar-benar mencoba memikirkannya lagi. Aku tidak ingat apa yang aku lakukan hari itu. Bagaimana kalau begini? Kalau tidak merepotkan, kamu bisa tinggalkan nomor teleponmu padaku. Aku akan memberitahu kamu begitu ada kabar. Boleh kan? Oke. Ingat aku meneleponmu. Hei kamu, bagaimana kalau kamu tidak meneleponku? Ya. Semua yang ada di dompetku penting bagiku. Kamu bisa ambil salah satu sebagai jaminan. Yang ini. Oke, aku pasti akan kembali untuk ini. Kamu harus menjaganya dengan baik. Kembalikan padaku. Oke. Oh, jangan khawatir. Halo Lily. Oke, aku akan kembali ke toko bunga sekarang. Kamu ingat, pastikan meneleponku. Jangan khawatir. Bodoh. Julie. Siapa yang tahu apa yang aku lakukan hari itu? Maaf. Kenapa kamu lagi?
Kenapa aku bisa bertemu dia di mana-mana? Apa yang sedang dilakukan Tianlang? Kamu mendeklarasikan kedaulatan. Kita sudah lama tidak bertemu. Bagaimana aku tahu kamu akan dilihat wanita lain? Dari sekarang kamu milikku. Aku benci kalau orang menyentuhku. Tidakkah kamu tahu? Jangan banyak bicara, ayo pergi. Apa masalahnya? Kamu malu? Kamu bilang tidak suka padaku. Sepertinya kamu berpura-pura. Jika begitu, kenapa kita tidak mendaftar nikah besok? Oh gila kamu. Sasha, aku pergi dulu. Kamu tidak datang menjemputku. Bagaimana kamu bisa pulang duluan sendiri? Kamu salah paham. Aku tidak di sini untuk menjemputmu. Aku di sini untuk menjemput pacarku. Pacar? Kapan ini terjadi? Ah, si brengsek. Kamu membohongiku, berpura-pura terlihat begitu. Sudah berapa lama kita kenal? Aku tidak tahu kamu sudah punya pacar. Darurat Jianghu. Pinjamkan aku beberapa menit untuk menjadi pacarku. Dia pacarku. Aku. Duan Tianlang, kamu kenal dia? Siapa namanya? Hijau hutan. Namanya King Lin. Aku juga mengumumkan protagonisku di hadapannya. Dia pacarku, maaf. Kamu lepaskan si brengsek itu. Si brengsek Kingling, kamu gila. Kamu kenal wanita gila ini? Tentu saja ya, kita teman baik. Sepasang orang gila. Berhenti untukku. Berhenti untukku. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa hubunganmu dengannya? Aku tidak ada hubungan dengannya. Lalu kenapa dia menciummu di depanku? Apakah dia gila? Katakan padaku, apa hubunganmu dengannya? Baiklah, tante, aku akan cerita pelan-pelan, oke? Aku mengerti. Lalu kenapa tidak bilang dari tadi? Membuatku cemas begitu lama. Tapi kurasa kamu salah paham. Pada hari kejadian Tianlang masih di Amerika. Bukan dia yang sedang menyetir. Siapa sih itu? Sudah lama sekali kejadiannya. Dan bukankah nenek Su baik-baik saja? Jangan dipikirkan lagi. Bukankah kamu paling benci orang yang tidak bertanggung jawab? Bagaimana mungkin aku berhenti mencari orang jahat itu? Sudahlah, cari saja kalau kamu mau. Tapi aku peringatkan kamu. Kamu tidak boleh mengganggu Tianlang lagi di masa depan. Di mana barang bawaanmu? Barang bawaanku cepat. Hei, berhenti untukku. Jangan berpikir untuk pergi hari ini. Kamu lagi. Apakah kamu mengikutiku? Tepat sekali. Aku sedang mencari kamu. Ada lebih dari 1-2 hal yang harus diselesaikan. Aku akan bicara hal lain nanti. Mari kita bicara tentang penipuanmu dulu. Penipuan? Aku tidak pernah mengerti. Bukankah kamu dan Zhu Shanshan teman? Bagaimana bisa kamu memperlakukannya seperti ini? Aku tidak menyangka kamu masih muda. Tapi penuh dengan keburukan. Aku tidak mengerti sepatah kata pun yang kamu ucapkan. Apa hubungannya ini dengan Shanshan? Aku akan memberitahumu. Aku datang ke sini hari ini untuk bertanya padamu. Siapa yang menyetir mobil ini pada tanggal 23 Juli? Kenapa kamu tidak mendapat cukup uang dari menjual foto kemarin? Apalagi yang kamu mau? Uang dari menjual foto. Kamu sudah menjelaskannya dengan jelas padaku. Masih saja berakting. Aku tidak akan tertipu olehmu lagi. Siapa lagi kalau bukan aku? Kamu masih berpura-pura. Aku sudah menyerahkan fotonya ke kantor keamanan publik. Kamu tahu itu keren. Apapun yang kamu mau, asalkan tidak ada hubungannya dengan Shanshan, aku tidak perlu khawatir menyakitinya. Sekarang, kalau ada yang tidak pergi ke kantor keamanan publik besok, dia akan jadi anak anjing. Aku akan menunggumu besok. Apa? Oh, bagaimana ini bisa terjadi? Jadi aku harus mencari foto itu. Kalau mereka membawanya ke kantor keamanan publik, aku tidak bisa berargumen. UPS Shanshan.
bukan Bibinan yang bilang kamu. Bagaimana kamu bisa punya teman seperti itu? Sangat tidak asli. Kurasa dia sengaja menarik nenek penjual bunga itu. Aku akan menemui kamu di sana untuk menyentuh porselen. Kamu bilang sekarang gadis-gadis ini tidak akan menyerah sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dia pasti mencoba mendapatkan uang darimu. Bibinan, apa yang harus aku lakukan? Kurasa Tianlang benar melakukan ini. Dia harus jadi Li. Tapi mereka adalah sebuah geng. Bisakah kamu bersaksi melawan satu sama lain? Ini adalah lingkaran penipuan. Kalau ibuku ada di sana. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun memperlakukan aku seperti ini. Aku rindu ibuku. Oke. HMPH Shanshan sebesar Sinsin. Apakah Sinsin akan menangis dan memanggil ibunya seperti dia ketika dibuli? Apakah ada yang akan membantunya? Shanshan, Bibinan akan membantumu keluar dari situasi ini. Bibinan, kamu sangat baik padaku. Kamu buat janji dengannya. Aku ingin tahu siapa gadis kecil ini. Halo Shanshan. Apa yang begitu banyak? Tentu saja tidak masalah. Hei, tidak. Saya akan mengirimkannya tepat pada pukul 10. Nenek punya pesanan besar. 100 mawar, 30 pot poin setia. Itu banyak sekali, siapa yang mau? Resor Jushi harus dikirim sebelum pukul 10, cepatlah. Oh. Aduh. Itu saja. Apakah kamu baik-baik saja? Benar? Nona, Qingling, silakan masuk. Kamu mau kemana? Uangnya belum diselesaikan di dalam. Ini dia. Oh, terima kasih. Hai, apakah kamu ingin membayar di sini? Kamu tidak akan membutuhkan sebanyak itu. Hanya segini. Tidak, saya pikir kamu pasti salah. Tidak lagi. Bagaimana jika kamu tahu? Ambil saja. Orang serakah tidak akan berakhir baik. Bukan tante ini. Saya pikir kamu pasti salah. Ayah, jangan pergi. Lepaskan. Ayah, bukankah kamu sudah menjelaskannya? Benar. Bagaimana kamu tahu? Kamu kenal saya? Saya tahu detailmu. Panti asuhan. Bekerja di taman bunga. Saya dengar tidak lama lalu, kamu dan seorang wanita paruh baya berbaring di depan mobil mewah dan menipu. Apakah kamu masih mencari uang tambahan dengan cara menipu? Apa yang kamu bicarakan? Penipuan macam apa itu? Kenapa kamu terburu-buru? Bagaimana penampilan gadis ini? Cukup imut dan pintar. Bagaimana mungkin hal seperti ini dilakukan? Kurasa itu bukan yang diajarkan lembaga kesejahteraan. Dengarkan baik-baik, jangan kau hina panti asuhan. Kau sedang mencemarkan nama baik panti asuhanmu. Aku peringatkan kau, $10.000 ini adalah upaya terakhirku. Tolong jangan ganggu anakku lagi di masa depan. Jangan memeras uang dari mereka. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan. Kau tidak masuk akal. Aku bahkan tidak tahu siapa kau. Siapa anakmu? Aku hanya akan meminta uangku kembali. Aku tidak akan minta apa-apa lagi. Kau lihat itu. Ekor rubahnya terlihat terlalu kejam. Bagaimana dengan tadi? Aku memotretmu menerima uang. Ini bukti bahwa kau sedang memeras. Sudah kukatakan sebelumnya, aku hanya akan meminta uangku kembali. Aku tidak akan mengambil sepeser pun darimu. Tapi ini hanya merekam prosesmu menerima uang. Mengapa kau menjebakku?
Siapa kau sebenarnya? Aku sebut ini balas dendam. Tidak penting siapa kau dan siapa aku. Tapi aku harus memperingatkanmu. Jika kau ingin hidup makmur, andalkan saja tanganmu sendiri. Jalan pintas tidak akan membuatmu sukses. Kau bilang aku akan benar-benar menyerahkan video ini ke kepolisian. Biarkan mereka tersedia online. Aku penasaran berapa lama kau bisa bertahan di kota ini. Kalau aku jadi kau, aku akan mengambil uangnya. Kecelakaan mobil itu dihapuskan. Aku tidak akan memberimu uang lagi. Kecelakaan mobil. Kecelakaan mobil pria itu. Siapa sih kau ini? Jangan lupa buktimu. Nyonya Duan. Nyonya Duan ini milikmu. Kau lupa membawanya. Apa yang harus dilakukan? Kita harus menghentikannya. Ke kepolisian. Parkir. Kenapa kamu mau lari? Sudah jam 11. Polisi juga harus istirahat ya. Lagi pula aku sudah menunggumu sejak pagi. Aku bahkan belum sarapan. Aku benar-benar lapar. Berhentikan mobil, aku mau makan sekarang. Apa namanya? Secepatnya aku akan dekat kantor keamanan umum. Aku akan tunjukkan tempat makan. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kamu mau ngapain dengan rumah itu? Itu berbahaya. Makan apa saja yang kamu mau. Berhentikan mobil. Hei Chen Chen. Yakin mau makan di sini? Aku lapar banget. Makan saja di sini. Kebersihan di sini pasti tidak memadai. Makan sendiri saja. Kalau begitu kamu tunggu aku di sini. Aku sudah menunggumu sepanjang pagi. Bos minta semangkaknya. Oh bagus, tunggu sebentar. Apapun yang sakit tetap sakit. Mi, kamu sudah siap. Terima kasih. Shan Shan, kamu baik-baik saja? Kakiku sakit. Apa masalahnya? Bawa aku ke rumah sakit. Terima kasih dokter. Sakit. Kenapa kamu sial banget? Makan seperti ini. Oke, berhenti telepon dan datang ke sini. Shan Shan, tunggu aku di sini. Aku akan ambil obatnya. Hei, lepas ini. Kotor banget. Kalau tidak pakaian di dalam akan basah. Ayo. Pegang ini untukku. Banyak orang di sana. Akan memakan waktu sekitar 10 menit. Tunggu aku di sini. Kamu bilang kamu membuat dirimu seperti ini karena ini. Kalau kamu memukul seseorang, kamu harus membayarnya. Bayar lebih banyak kompensasi. Kamu pasti akan memiliki jumlah seperti itu di resume kamu di masa Seberapa depan. Buruk itu? Kamu adalah pewaris grup Yamachi. Jangan khawatir. Aku adalah Putri Ju Shiping. Tidak boleh mempermalukanmu. Aku pasti bisa menangani ini. Sekarang dengan ini semuanya baik-baik saja. Kamu membuat dirimu seperti ini. Apa yang harus disenangkan? Kamu tidak bisa melakukan hal besar hanya dengan kecerdikan kecilmu. Untuk mewarisi grup Yamachi, kamu masih banyak yang harus dipelajari. Ayah, bisakah kamu berhenti memukuliku terus-menerus? Teh Zuyang. Kenapa kamu di sini? Bagaimana dengan Shan Shan Judong mengirim Shan Shan kembali? Apakah dia memberikan jaketku padamu? Tidak, aku tidak tahu. UPS kunci mobilku masih di bajuku. Ini asisten Yang. Pasti dari Duan Tianlang. Minta bajunya. Katakan saja bajunya dikirim ke Binatu. Biarkan dia mengambilnya. Aku tidak tahu siapa tante itu.
Itu kamu. Maaf, aku terlambat. Bau apa? Maaf mengatakan, bukan karena kamu. Aku baru saja sampai di sini. Apa hubungannya dengan aku? Oke, aku tidak ingin berdebat denganmu. Bukankah kamu bilang kamu akan pergi ke kantor keamanan publik? Apa yang akan kamu lakukan? Foto-fotonya sudah dicuci. Aku bilang apakah kamu sengaja melakukannya? Jam berapa sekarang? Aku sudah minta maaf padamu. Apalagi yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Aku juga ingin bertanya apa yang kamu inginkan. Kamu. Meneer ngapain sih? Bisa nggak kamu kecilkan suaramu? Tamu-tamu pada lihat. Ayo ikut aku. Kamu ngapain sih? Ayo cari tempat. Jelasin ini. Kamu ngapain lihat-lihat? Wakil Presiden. Meneer tadi narik cewek. Udah pergi. Kamu ngapain sih? Kamu lepasin aku. Kamu mau apa? Dasar jahil. Kamu percaya nggak aku bakal telepon polisi buat tangkap kamu? Kamu kebanyakan nonton TV ya? Kalau aku nggak punya bukti, aku tetap mau telepon polisi buat tangkap kamu. Aku nggak salah. Dia itu cabul. Di sini terlalu berbahaya. Nggak, aku harus lari. Kamu bau apa sih? Serius? Kamu ngapain sih? Kamu. Ini ruang privat kamu di cuaca dingin. Gimana dia bisa masuk? SIS jangan-jangan salah paham aha. Dasar cabul. Kamu nggak manusia banget. Halo. Ada apa dengan Sirius? Oke. SIS jangan salah paham. Aku nggak tertarik sama cewek itu. Aku bau. Kamu wangi. Nggak ada alasan kamu manfaatin aku. Harusnya aku tendang kamu lebih keras. Villa di East End, termasuk dekorasinya, udah selesai semua. Sebagai hotel villa, bisa mulai operasi minggu depan. Kasih tahu bagian perencanaan. Kampanye iklan hotel villa udah diluncurin semua. Ya meneer umum. Apa yang omongin sama kamu? Bukan si tua 8. Tanggung jawab dan antusiasme. Orang-orang mencintaimu. Dia memintaku untuk menulis iklan. Aku Dinghai, aku adalah reporter keuangan senior. Iklan Cint Hotel Villa. Bagaimana kamu tahu? Aku yang bertugas mengambil foto. Ayo pergi partner. Oke. Kamu. Aku akan menikah. Silakan datang nanti. Kamu terlihat cantik. Dia tidak pantas untukmu. Pengagum setiaku, pada hari itu kamu akan datang. Tentu saja aku akan ada di sana. Sampai jumpa di pernikahan hari itu. Gadis kaya ini. Pada akhirnya, aku memilih pangeran impian. Jadi bro, pikirkan saja. Mereka tidak menganggapmu sebagai lawan jenis dari awal sampai akhir. Halo. Aku bersama klien. Tidak ada waktu hari ini. Dah.
Sangat menyenangkan memiliki semangat yang jelas di sampingmu. Aku tidak tahu bagaimana menghargai. Gadis polos dan gadis kaya. Apa kamu tidak lelah? Changqing. Mari kita bekerja sama hari ini untuk menangkap wanita terkaya. Bagaimana hasilnya? Aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Kamu bisa bermain denganku tapi kamu tidak boleh kalah. Kamu bisa sembuh perlahan di sini sendirian. Aku akan pulang dulu untuk menemani Liliku. Lalu pergi ke majalah untuk mendapatkan uang lembur. Selamat tinggal. Haha. Hei, kamu belum membayar minumannya. Kita pernah bertemu, ingat? Jadi apa? Pakaianmu tidak buruk. Jangan salah paham. Aku bukan tipe orang yang tidak tahu malu, yang mengandalkan wanita untuk makan. Aku punya pekerjaan yang sah. Aku hanya butuh teman untuk membelikanku minuman. Aku tidak tertarik menjadi temanmu. Pacar saya baru saja memberi saya undangan pernikahan. Saya benar-benar memberkatinya. Apakah kamu sedang membicarakan Liu Yali? Dia bilang kalian hanya teman. Itu yang dia katakan padamu. Ternyata saya selalu penuh kasih sayang. Bagaimana denganmu? Kenapa kamu suasana hati buruk? Saya tidak tertarik bertukar pikiran denganmu. Tidak perlu bertanggung jawab, jangan khawatir. Orang asing terkadang lebih aman daripada orang dekat. Orang dekat. Apa itu keluarga dekat? Teman? Atau kekasih? Siapa yang bisa kamu percaya? Orang asing. Tidak peduli apa yang saya katakan, kamu tidak ragu. Saya tidak ada hubungannya denganmu. Jadi tidak peduli apa yang kamu katakan, saya percaya tanpa syarat. Hei, bersihkan itu. Kenapa kamu di sini? Saya di sini untuk mengantar makan malam ke Ding Hai. Ya, tapi saya tidak bisa menghubunginya lewat telepon. Dia tidak suka saya naik ke atas untuk mengganggunya. Kenapa kamu tidak memanggilnya turun untukku? Ding Hai sedang rapat di atas. Kenapa saya tidak membawanya untukmu? Oke, saya sudah melakukan banyak hal. Silahkan makan bersama. Terima kasih. Ya sudah larut. Kenapa kamu tidak pulang lebih awal? Ah. Hati-hati di jalan. Menipu gadis yang tidak tahu apa-apa. Ding Hai, kamu akan berbuat jahat. Apakah kamu tertarik untuk pergi jalan-jalan? Mana mobilmu? Di sini, terima kasih. Saya tidak mengemudi hari ini, karena saya keluar untuk mabuk. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Kamu membelikan saya minuman tadi. Sekarang bayar saya traktor kamu teh. Jangan beli minuman untuk mabuk. Mau kemana? Mau percaya sama orang asing. Haha, mending beli lotre aja. Ayo jalan. Ah, hati-hati. Ini di mana sih? Belum resmi dibuka. Tapi rumahku di sini. Ok. Rumahmu. Yang mana? Oke. Rumahmu berarti rumah ini punyamu. Iya.
Kamu benar. Ini memang villa. Kunci model kamar hotel. Kamu ngapain? Kok bisa ada di tangannya? Bisa kembalikan kuncinya sekarang. Jadi seberapa besar rumahmu? Berapa per meternya? Hak milik apa? Hahaha. Ngapain ketawa? Parkir? Halo. Hei, kamu. Kamu ngapain? Nyetir? Halo. Kamu gila. Neuropati. Anak itu menyelidiki kecelakaan mobil. Lagi-lagi mulut besar Lily ya. Nenek nggak nyalahin pelakunya. Kenapa ya? 2 alasan. Pertama karena kamu. Ini karena kecelakaan mobil ini. Kita semakin dekat ya. Ada alasan lain. Setiap orang punya rasa moral dan benar salah sendiri. Alasan kenapa pelariannya kabur. Karena dia tahu dia salah. Tapi kalau tahu salah seharusnya nggak kabur. Oke. Jadi kita di sini menikmati pemandangan. Seberapa bahagia seharusnya aku. Terkadang, melepaskan membuat lebih mudah untuk bahagia. Coba untuk melepaskan. Bahkan nenek juga bilang begitu. Itu. Baiklah. Oke. Apa kamu bilang kalau saudara perempuan si pria mobil sport itu memukul nenek Su? Dia juga pergi karena takut. Sekarang dia tahu dia salah, dan ingin menebusnya. Dia minta tolong padaku, aku harus bantu. Dia adalah saudara iparku. Kamu memang orang keluarga. Bisa kamu mengerti perasaanku. Tapi dalam kasus ini, apakah nenek Su tidak terlalu dirugikan? Aku akan menebusnya. Bagaimana mungkin Lime mau menerima uangmu? Bagaimanapun bisakah kamu merahasiakannya untukku dulu? Lupakan saja. Seolah aku tidak pernah kesini hari ini. Tidak member the Hoku APA. Aku hanya akan berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Aku tahu kamu yang terbaik untukku. Lily sudah siap. Aku sudah memberitahumu semuanya. Kamu bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Kinglin masih menungguku untuk mentransfer uang padanya. Aku pergi dulu. Oke. Hei Tang, Lily, apa yang kamu katakan tadi? Kamu mau mentransfer uang ke Kingling? Ayo duduk. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu uang. Kalau kamu mentransfer uang sekalian transfer ke Kingling. Jadi dia bisa mengambilnya. Jangan lupa kasih aku kwitansinya. Apakah itu baik? Kingling pasti akan kembali untukku. Kalau ada masalah biarkan dia datang padaku. Lily, kamu gila atau matamu kabur? Kamu tahu berapa banyak uang ekstra yang kamu bayar pada kamu membayarku 100.000 lebih? 100.000. Kamu membuatku sangat ketakutan. Shanshan, tolong Bibi. Anak itu baru saja membayar banyak. Apa yang kamu bicarakan? Uang itu diberikan padamu oleh Shanshan. Itu untuk nenek Su. Shanshan, kenapa dia melakukan itu? Dia tidak melihatmu karena kecelakaan mobil. Sibuk sebelumnya sibuk. Aku terlalu lelah untuk membuatmu begitu lelah. Aku pikir dia benar. Sudah begitu lama. Aku pikir kita harus mempertimbangkan situasi sebenarnya. Dengan uang ini kamu bisa membuat ekonomi sedikit lebih baik. Lebih lagi kamu butuh lebih banyak uang untuk membuat parfum sekarang. Maka uang itu tidak bisa dibayar oleh Shanshan juga? Sekarang dengarkan. Shanshan pikir ini ada hubungannya dengan pacarnya. Jadi dia sudah merasa sangat bersalah. Kingling, aku pikir lupakan saja. Yupes, aku tidak bisa memberitahumu. Aku akan pergi mencarinya. Hei, aku tidak tahu. Shanshan, aku datang. Bagaimana kakimu? Sudah lebih baik? Jauh lebih baik kamu. Bagaimana caranya mengajakku keluar? Apakah kamu terlambat? Maaf, bukankah aku di sini? Ngomong-ngomong, beri aku nomor rekening bankmu. Aku akan mengembalikan uangmu. Kenapa kamu begitu keras kepala? Shanshan, terima kasih. Aku menghargai kebaikanmu, tapi aku ingin mengambil uangmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika kamu tidak setuju, aku akan mengambil uang tunai dan lari ke rumahmu. Sungguh aku tidak tahan denganmu. Aku akan mengirim pesan nanti. Apa yang harus dilakukan setelah nenek tertabrak? Nenek bilang, lebih mudah untuk bahagia ketika kamu melepaskan. Jadi aku memikirkannya. Mari kita tidak mengejar masalah ini untuk saat ini.
Apakah kamu benar-benar memutuskan untuk menyerah? Tianlang sudah kembali. Kenapa kamu baru saja kembali? Shanshan sudah menunggu di sini untukmu sejak lama. Kakiku baik-baik saja. Itu saja. Terima kasih. Bawa aku ke rumah sakit tepat waktu hari itu. Shanshan berterima kasih padanya untuk apa? Kalau saja dia tidak mendengarkan si penipu. Aku ingin membawamu ke kantor keamanan publik. Itu juga tidak akan terjadi. Masalah itu belum terungkap. Mengapa kamu begitu serius? Aobayashi itu pelaku kambuhan. Waktu aku hampir tertipu olehnya dan seorang wanita tua. Kalau tidak percaya kamu bisa tanya pengacara Dia membantuku menyelesaikannya. Penipuan yang sama. Benarkah? Masih tidak percaya. Si penipu meminta Shanshan lagi $100.000. Shanshan menunjukkan padanya dokumen transfer bank. Apa yang sedang dilakukan kakak Suekin? Tunjukkan padanya. Kalau kamu lihat ini kamu akan tahu aku tidak berbohong padamu. Tianlang, aku juga sudah melihat gadis itu. Terakhir kali aku memberinya $10.000. Dia tidak memintaku, kurasa dia pikir itu terlalu sedikit. Kali ini dia meminta Shanshan lagi $100.000. Aku mengerti dia sudah memilih Shanshan, lihatlah. Kamu tidak percaya apa yang kami bertiga katakan. Yakin saja dengan foto itu. Bukankah kamu juga membayar untuk foto itu? Ah, begitu rupanya. Keempat kami sudah tertipu. Semua korban. Apakah kamu kehilangan akal? Mengapa memberinya uang lagi? Orang seperti dia, semakin kamu mendengarkannya, semakin dia pikir kamu sedang diintimidasi. Aku tidak takut dia akan mengganggumu lagi. Bodoh. Aku akan menanganinya untukmu. Apakah kamu melihat Tianlang bilang ingin membantumu maju? Ini kesempatan bagus untukmu mengembangkan hubungan. Aku tidak menyangka kamu akan membantu Shanshan. Itu sangat baik hati. Keluarkan tagihan. Aku ingin menjauhkan Tianlang dari Qinglin. Aku tidak menyangka itu akan berbalik. Langit cerah. Sudah berapa kali aku bilang? Kenapa nggak ketuk pintu? Makan buah. Setrika tua. Hal yang jelas, apa yang akan kamu lakukan? Nggak bisa biarin dia pergi. Bikin kita repot terus-terusan. Kalau kita nggak melawan dia pikir kita takut sama dia. Mau telepon polisi lagi? Kenapa nggak? Pengacara Chen punya tagihanmu. Bisa masukin dia ke penjara. Tianlang, jangan gini deh. Lagi pula aku temenan sama dia. Otakmu rusak ya? Kalau dia anggap kamu teman, masa iya dia ganggu kamu terus-terusan? Dia punya alasan kok. Kamu nggak tahu dia yatim piatu. Pa, aku masih sekolah. Biar punya uang buat beli makanan buat anak-anak panti asuhan. Pas beli buku dia pergi petik bunga liar buat dijual. Jadi dia sangat perhatian sama uang. Itu bisa dimaklumi. Tianlang, biarin aja kali ini ya. Hidup susah, tapi itu nggak bisa jadi alasan buat berbuat kejahatan. Serius, anggap aku teman baiknya. Biarin aja dia pergi. Aku janji nggak akan manjain dia lagi. Kalau kamu diam, aku anggap kamu janji sama aku. Kamu baik banget sama aku. Aku cukup tersentuh. Kamu ngapain sih? Neuropati. Bilang aku ada masalah apa? Pertama kali aku ketemu. Cewek kurang ajar kayak kamu. Aku salah tapi masih punya rasa keadilan. Heh, aku nggak ada waktu buat debat sama kamu. Aku lebih sibuk dari kamu. Tanda tangan. Apa? Janji nggak akan ketemu Shanshan lagi. Janji nggak akan bikin masalah soal kecelakaan lagi. Untuk alasan apapun, janji tidak akan menipu uang orang di masa depan. Bertahanlah bekerja keras dan jadi kaya. Apa ini? Ini jaminan untukmu. Ini jaminan untukku. Aku berjanji pada Shanshan untuk melepaskanmu, tapi kurasa kamu tidak tahu cara bersyukur. Untuk menghindari kamu ditipu lagi, aku menyusun jaminan ini.
Setelah menandatangani, aku akan menepati janjiku, Janji apa? melepaskanmu. Hanya satu kesempatan. Aku gila melepaskanmu. Kalau bukan karena melihat wajah Shenshan, aku sudah memukulmu sejak lama. Kecelakaan mobilku. Bunuh aku. Diam. Itu kesalahpahaman. Kamu tidak boleh memfitnah. Aku tidak berani melakukannya. Oh, aku mengerti. Begitulah caramu mendorong orang ke posisi penjahat, lalu mengancam untuk memeras. Aku yakin tidak akan lama lagi. Dan kamu bilang aku melecehkanmu secara seksual. Kamu lalu bisa meminta uang ganti rugi dariku kan? Apa maksudmu? Kamu menghina aku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Shenshan bisa jatuh cinta pada orang sepertimu. Busuk. Yah, suasana hatiku jauh lebih baik. Bau ini. Yang ini. Kembali padamu. Bau ini. Bagaimana bisa ada perasaan meditasi dan kenyamanan? Unicorn. Ahai. Kasih uang. Terima kasih. Kenapa kamu begitu sopan padaku? 2000 cukup. Cukup, mereka tidak butuh uang. Itu berbeda. Dia putri bosmu. Sedikit lebih sopan mungkin akan baik untukmu. Kamu benar-benar percaya pada segalanya. Ini adalah sebagian uang untuk wanita yang pernah ingin ku kejar. Sudah cukup. Oh tidak. Aku sudah membuat janji dengan Bibiren tapi aku lupa. Aku harus cepat pergi. Aku sudah menelepon ibuku dan bilang kamu ada di sini. Biarkan dia menunggu sebentar, kamu santai saja. Tolong jangan. Aku salah. Seharusnya aku ada di sana tepat waktu. Atau kenapa kamu tidak membantuku menelepon bibi? Kamu bisa membantuku meyakinkannya. Aku takut dia akan marah padaku. Apa ibuku membuatmu sedih? Tentu saja tidak. Aku terlalu bodoh. Ahai, tolong bantu aku memikirkan cara apa yang bisa kulakukan untuk membuat bibiku senang. Bodoh, kamu sudah melakukan pekerjaan yang hebat. Lime, jangan salahkan ibuku. Tidak mudah baginya untuk membesarkanku sendirian. Aku menuntutmu karena aku mencintaimu. Kamu tidak perlu mengatakan itu, tentu saja aku tahu. Kamu sangat baik. Ibu akan selalu memahamimu seiring waktu. Dia akan mencintaimu. Baiklah, aku akan pergi dulu. Ayo pergi. Tuangkan aku minum. Terima kasih. Apa kamu teman pria atau wanita itu? Bagaimana denganmu pria? Teman wanita. Sebenarnya kita pernah bertemu sebelumnya. Mungkin kamu tidak ingat. Mari makan malam bersama saat kamu senggang lain hari. Ide bagus. Ahli waris pertama Zhengtai ada di sini. Hei, Hei, kita mulai. Hei, halo Yamanaga. bukankah dia hanya seorang playboy kaya? Apa yang hebat dari mengandalkan orang tua? Duan Tianlang terkutuk. Kenapa kamu tidak meminta lebih banyak uang saat itu? Bibi, aku datang. Maaf Bibi. Ada sesuatu yang harus saya lakukan hari ini, saya terlambat dan tertunda. Apakah kamu lapar? Aku akan masak untukmu. Jelas? Jika kamu benar-benar memanggilku tante. Baiklah, aku minta kamu segera meninggalkan rumah kami. Putuskan hubungan dengan Ahai sepenuhnya. Tante, jangan marah. Maaf, aku salah. Tolong maafkan aku. Kamu hanya bisa bilang maaf. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Menurutmu kamu pantas untuk Ahai kami seperti ini? Aku hanya punya satu anak seperti Ahai. Aku habiskan hidupku untuknya. Aku tidak bisa membiarkan Ahai hancur di tanganmu. Tidak, Tante. Aku pasti akan berusaha menjadi pendorong untuk Ahai. Tante, percayalah padaku. Jangan biarkan aku meninggalkannya ya. Jelas sekali, jangan salahkan aku jika bicara kasar. Kamu adalah anak yatim.
Mari kita tidak bicara tentang kualifikasi akademik. Pekerjaan latar belakang keluarga apa lagi? Kamu bahkan tidak punya orang tua yang paling dasar. Apa tanggung jawabmu untuk Ahai? Keluarga kami Ahai melakukan hal-hal besar. Kinling bahkan jika aku memohon padamu. Aku mohon jangan menahannya ya. Tante. Maaf aku tidak bisa menjanjikanmu karena aku mencintainya. Kamu, tidak apa-apa sudah lama. Tante pasti tahu aku benar-benar mencintai Ahai. Ayo Kingling. Tante pasti akan menerimamu. Tolong berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat datang kepada kedua pendatang baru. Mari kita kirimkan doa terbaik kita untuk mereka. Izinkan saya mewakili orang tua dari kedua pihak. Kepada semua tamu. Oh tidak, dia pacar dari ahli waris Zheng Tai. Tidak heran dia pergi tanpa masuk ke villa itu hari itu. selamat datang lagi lain kali. Hei. Oke. Hari ini adalah hari pernikahan mantan pacarmu. Oke, aku akan belikan kamu minum. Aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Jika kamu ingin berbicara dengan Tianlang melalui aku. Tidak. Aku tidak perlu mencarinya. Aku ingin bertanya padamu. Hari itu saat aku membawamu ke villa, tolong jangan katakan padanya. Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan melupakannya. Kenapa kamu tidak bisa memberitahunya? Kamu takut dia akan mengganggumu. Tolong jangan katakan padanya. Dan tolong lupakan itu juga. Aku janji tidak akan memberitahunya. Terima kasih banyak. Hari ini aku yang traktir. Minumlah apa yang kamu mau, aku yang bayar. Aku sedang dalam suasana hati yang baik untuk menemani kamu minum. Terima kasih. San Changqing. Apakah wajahmu kram? Kamu. Aku jelas menyerahkan proyek penting ini padamu. Kunci ruang model Hotel Villa Yunhai Ahcint. Apakah ada padamu? Aku punya kuncinya. Ada API. Aku jelas menyerahkannya pada San Changqing untuk dia foto. Kenapa ada di tanganmu? Pemimpin redaksi. Meskipun aku yang bertanggung jawab atas iklan, tapi hanya melihat fotonya. Bagaimana aku tahu keunggulan villa hotelnya? Jadi kamu pergi dan alami sendiri. Aku baru saja melihatnya dengan mataku sendiri. Aku akan kembalikan kuncinya setelah selesai melihat. Jadi. Aku akan segera selesaikan iklannya dan serahkan padamu. Tidak ada yang lain. Aku baru saja menerima telepon keluhan dari Cint bahwa staf kami menyalahgunakan ruang pamer untuk membatalkan kontrak iklan. Juga menuntut kami. Apakah kamu yang melakukannya? Tidak, bukan aku. Bukan kamu. Nah itu dia. Ini, bagaimana ini bisa jadi aku? Kunci itu hanya ada di tangan kalian berdua. Aku cuma memeriksanya di luar jam kerja. Aku tidak menyalahgunakannya. Jangan suruh Cint menjelaskan.
Kalau kontrak iklan ini tidak bisa dipulihkan, jangan lakukan. Lin Han. Ah, kamu benar-benar bawa wanita ke ruang pamer. Bocah nakal, sudah kamu pakai, setidaknya bersihkan. Aku sama sekali tidak masuk. Lalu bagaimana Cint tahu? Aku mana tahu. Segera minta maaf ke Hotel Cint. Cari cara untuk dapatkan kembali hak agensi iklan. Aku yang minta untukmu. Kali ini manajer umum Cint yang memutuskan sendiri. Manajer umum. Duan Tianlang. Oh tidak. Pasti karena terakhir kali aku jual foto. Dan pacar yang hampir menyentuhnya. Berani sekali wanita busuk itu mengkhianatiku. Kamu nabrak pacar Duan Tianlang. Kamu gila. Aku benar-benar percaya wanita itu. Aku tidak akan membiarkannya pergi. Kenapa kamu turun? Tentu saja aku di sini untuk menyambutmu dan Tianlang. Sudah siap. Ayo. Jam masuk otot universal. Biar aku perkenalkan dulu anakku Duan Tianlang. Columbia University Emba. Halo para direktur. Posisi manajer umum Hotel Cint masih kosong. Ketua dan aku memutuskan Tianlang akan menjabat sementara dulu. Tidak kompeten. Tunggu 3 bulan. Biarkan semua orang yang menilai. Biar aku bicara. Ya sebenarnya gelar ini nomor 2. Yang paling penting dalam menjalankan hotel adalah pengalaman. Tianlang baru saja kembali ke Tiongkok untuk memegang posisi penting seperti ini. Aku khawatir itu tidak tepat. Maksudku sama dengan Ketua Su. Bahkan Sue King memulai sebagai pemimpin tim. Tianlang langsung menjabat sebagai manajer umum mungkin sulit meyakinkan publik. Apa yang telah dikatakan para direktur sangat masuk akal. Dan saya terbuka terhadap masukan. Saya punya usulan. Apa yang Anda pegang adalah kinerja penjualan hotel bulan lalu. Ini hasil Sue King. Bagaimana dengan Sue King? Selalu berusaha untuk maju. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Direktur silakan lanjutkan. Saya bersedia menerima tes apapun. Oke. Saya pikir biarkan Tianlang pergi ke departemen penjualan untuk memimpin pekerjaan terlebih dahulu. Jika setelah 2 bulan, cuaca cerah dapat meningkatkan kinerja penjualan hotel. Berdasarkan salju. Meningkatkan 5%. Maka kami mengakui kemampuan Sirius. 5%. Sedikit kurang. Sirius. Saya akan melakukannya dalam 2 bulan, meningkatkan penjualan sebesar 10%. Anak muda. Jangan terlalu penuh. Tidak puas dengan barang penuh. Para direktur diundang untuk memeriksa dalam 2 bulan. Oke. Saya akan memberikan Anda 2 bulan. TAPI tidak baik untuk posisi wakil direktur dan manajer umum kosong terlalu lama. Saya usulkan Sue King mengambil alih sementara. Saya setuju Sue King menghabiskan waktu lama di hotel. Kinerja kerja saya cukup baik. Saya bisa tenang dia menjadi manajer umum.
Oh Duan, tadi saya fokus pada masalah daripada orang. Apakah Anda keberatan? Di mana? Salju cerah. Lakukan dengan baik. Jangan mengecewakan kita. Saya pasti akan mencoba yang terbaik. Silakan tenang. Saya akan pergi dulu. Ayo pelan-pelan. Anak muda begitu impulsif. Bagaimana melakukan hal besar di masa depan? Ini tidak impulsif, itu percaya diri. Saya sudah bersama paman saya selama bertahun-tahun. Apakah kamu benar-benar berpikir saya hanya minum obat setiap hari untuk mengobati penyakit saya? Rapor saya untuk dia lihat. Kalau saya tidak melakukannya dengan baik, dia tidak akan memaafkan saya. Langit cerah. Apakah paman sudah tahu kalau kamu akan ke departemen penjualan? Dia sudah menebaknya. Saya tidak menjadi manajer umum dengan mudah. Baiklah, kalian masing-masing punya misi baru. Kerjakan dengan baik dan jangan mempermalukan saya. Senang mendengarnya. Oke. Langit cerah. Tidak peduli apa yang terjadi di papan. Saya hanya... Hei, saran Pak Su tidak ada hubungannya dengan kamu. Para direktur semua ingin memaksimalkan kepentingan grup. Mendorong kami saudara kandung ke puncak tren hari ini adalah untuk membuat kami bersaing. Hanya persaingan yang bisa memaksimalkan keuntungan hotel. Asalkan tidak ada kesalahpahaman. Oh, benar. Bagaimana paman tahu kalau Dewan akan menentang? Hal yang sangat sederhana. Siapa yang percaya? Seorang pemula. Kamu tidak pernah suka kalah. Kali ini kami saudara kakak beradik akan bersaing. Kemenangan atau kekalahan saya hanya untuk orang luar. Bahkan jika kamu menang itu hanya untuk dewan direksi. Kurang bergosip. Yo, sepertinya kamu sudah mengalahkan saya. Ngomong-ngomong, ini departemen penjualan. Kerjakan dengan baik, semangat. Saya duluan. Wakil Presiden, oh tidak. Manajer umum cukup terinformasi. Bantu dia di masa depan. Benar? Jika ada berita, laporkan kepada saya tepat waktu. Saya mengerti, pasti akan melaporkan situasi kepala bagian Duan. Laporkan kepada manajer umum tepat waktu. Minggir. Ah, jeruk nipis. Baunya apa? Wanginya enak banget. Wanginya enak. Ini parfum baruku. Kamu suka? Masih punya botol buat aku. Bagus, kamu jadi pelanggan pertamaku. Terima kasih banyak. Gimana mau bilang terima kasih? Aku bisa. Kamu bilang. Ya, kirim bunga. Gampang, mau kirim kemana? Pukul 10.30 Hotel Chin. Nama kantor manajer umumnya. Eastern Guard. Aku juga nggak kenal orang asing. Pokoknya kamu bakal tahu pas sampai sana. Oh iya, ini klien terbesarku. Kamu harus serius. Oh, ngerti. Kasih ke aku ini aja. Aku lagi kerja, jangan khawatir. Manajer umum. Kerja keras selama 5 tahun. Akhirnya masuk kantor ini. Ini yang pantas buat aku. Masuk. Kamu? Gimana kamu bisa ke sini? Aku datang ngirim bunga. Keluar nggak perlu. Jangan salah paham. Aku nggak mau lama-lama di sini. Aku pergi habis ngirim bunga. Nggak bisa. Kamu punya akal kedua. Kamu percaya atau nggak? Aku panggil satpam. Kenapa kamu nggak ngerti? Aku bilang aku pergi habis ngirim bunga. Berhenti. Kamu diam, taruh bunganya di sana. Aku mau tahu siapa yang ngirim bunga. Aku cek buat kamu. Jangan cari yang ini. Bangga APA Ini bunga, ini anggrek. Bahasanya bunga artinya kedatangan kebahagiaan. Pasti dikirim teman kamu. Tangkap dia. Ya. Apa yang sedang kamu lakukan? Mari kita lihat apakah dia punya senjata pembunuhan di tasnya. Jangan mengobrak-abrik tas saya. Apakah ada senjata pembunuhan? Tidak ada apa-apa. Ayo kita pergi. Sudah selesai memeriksa. Tanda tangani saja, ini cuma kesalahpahaman. Kalau ada ketidakpuasan, kamu bisa bicara dengan pengacara saya. Gaston Ton, UPS bunganya salah kirim orang. Gaston itu nama Inggrisnya Tianlang.
Siapa yang akan mengirim bunga ke sini? Saya mau bawa bunga ini. Hei, berhenti. Apakah pengirim bunganya bernama Sunan? Maaf, saya tidak bisa membocorkan informasi tamu. Letakkan bunganya di sini. Saya akan bayar 2 kali lipat harganya. Tidak dijual. Kalau ada ketidakpuasan, kamu bisa bicara dengan pengacara saya. Apakah Mr. Gaston Duan ada? Ya saya. Itu kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana kamu tahu saya di sini? Saya. Halo. Saya dari toko bunga lili untuk mengantar bunga. Mr. Gaston, tolong tanda tangani. Apakah Gus? Gus apa? Shanshan bilang saya di sini. Dia mengirim kamu ke sini untuk mencari saya. Bukan Shanshan. Kartu ini ada nama kamu. Kamu bisa lihat sendiri. Tolong tanda tangani dulu untuk saya. Saya tidak mau ambil bunga ini. Saya cuma bertugas mengantar bunga. Kalau mau mengembalikan, kamu kembalikan sendiri. Bisa tolong tanda tangani dulu untuk saya. Saya menolak menerima bunga yang berserakan. UPS pelanggan salah alamat. Tidak ada hubungannya dengan saya. Bisa tolong tanda tangani untuk saya. Akhirnya ketahuan juga jati dirimu. Menyusup ke toilet pria, memukul seseorang di bandara, penipuan pengci. Dan sekarang dia mengancam. Aku tahu kamu seorang preman. Kamu si brengsek. Kamu si brengsek pemakan nasi basi. Kamu memanfaatkanku. Aku belum menyelesaikan tagihan denganmu. Pergi dari sini sebelum aku marah. Kalau tidak, aku akan memanggil pengacara untuk menyelesaikan tagihan denganmu. Kamu mau tanda tangan atau tidak? Security, ayo. Apakah aku hanya perlu menandatanganinya? Mengapa kamu mempersulitku? Kamu selalu mencari satpam dan pengacara. Bukankah hanya tanda tangan? Mengapa kalian semua mempersulitku? Kalian semua mencari ayahku. Oke, berhenti menangis. Mana yang harus ditandatangani? Tanda tangani yang ini. Apakah sudah oke? Cepat pergi. Kalau tidak, aku benar-benar akan memanggil satpam untuk menangkapmu. Kamu membiarkanku tinggal, aku tidak tinggal. Tunggu sebentar. Bawa bunga yang rusak ini. Apa ini? Langit cerah. Langit cerah, ada apa denganmu? Langit cerah, ada apa denganmu? Sirius, kamu sudah bangun. Ada apa? Kamu bengong apa? Ada apa? Tidak.
Aku melihat betapa indahnya bunga lili impian kita mekar. Heh, Mobilnya jalan dengan baik dan kamu terlihat tidak senang? Apa yang terjadi dengan Kingling? Nenek. Kamu bilang mereka kaya. Apakah mereka semua keterlaluan dan tidak masuk akal? Uang bisa membutakan orang. Orang tidak bisa melihat diri mereka sendiri dengan jelas. Tapi itu juga bisa mencerahkan mata orang. Karena pikiran tidak bisa dibutakan. Nenek. Sudah kubilangkan. Aku merasa jauh lebih baik. Ayah Dr. Sue sudah datang. Ah, Dr. Sue. Dokter Sue butuh istirahat lebih banyak saat pulang. Jangan terlalu banyak tekanan kerja. Dia terutama terstimulasi oleh rangsangan tiba-tiba kali ini. Ini daftar obatnya. Ingat untuk mengambil obatnya nanti ya. Maaf merepotkan. Terima kasih. Terima kasih. Rangsangan tiba-tiba. Ada apa dengan hotelnya? Sue King, aku serahkan Tianlang untuk kamu jaga baik-baik. Ini terjadi di hari pertama kerja. Bagaimana kamu bisa jadi manajer umum? Apa hubungannya dengan aku jadi manajer umum? Aku tahu kamu sayang anakmu. Tapi kamu tidak perlu menekanku di mana-mana kan? Apakah aku anakmu sendiri? Kalau kamu benar-benar ingin tahu kenapa Tianlang dirawat, tanya saja pada Sunan. Ah, Kenapa bisa? Tianlang senang dan bersemangat karena buket anggrek itu. Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Ayah, ayo kita keluar dari rumah sakit. Aku tidak nyaman menghabiskan 1 menit pun di rumah sakit. Bibi dan kamu yang pesan buket anggrek itu kan? Ah, aku yang pesan. Aku dengar dari ayahmu bahwa Tianlang akan jadi manajer umum. Aku ingin mengirimnya buket bunga untuk memberi selamat. Ayah, jangan dengarkan Sue King. Ini tidak ada hubungannya dengan Bibi Sunan. Sue King jangan ngomong sembarangan. Tianlang. Hei Sue King. Sue King, Tianlang dirawat kali ini. Apa hubungannya dengan buket bunga yang kuberikan? Kamu pasti tidak menyangka bahwa Tianlang gagal menjabat. Selamat mengirim bunga ke orang yang salah. Oh, ayahmu bilang padaku, aku belum sempat memberi selamat padamu. Serius? Kenapa aku merasa punggungku dingin? Sue King, jangan-jangan kamu dirawat karena aku mengirim buket bunga itu. Dia tidak takut sama bunga tulip? Bunga-bunga itu tidak masalah. Tapi yang ngasih bunganya yang bermasalah. Aku benar-benar nggak ngerti isi hati kamu seperti apa. Membiarkan penipu ngirim bunga ke Tianlang. Harusnya aku tahu dia bisa bikin cuaca masuk rumah sakit. Harusnya dari dulu aku suruh satpam usir dia. Penipu. Aku jelas-jelas pesan di toko bunga lili. Kemarin kakak Sue King, bukan kamu yang ngasih Tianlang setangkai anggrek? Itu dikirim sama Kinglin. Dia karyawan toko bunga lili. Bukan dia tukang bunga di toko bunga lili. Pemasok bunga. Ah, aku benar-benar khawatir. Kalau sudah jelas balik lagi ke Tianlang, bikin Tianlang kambuh lagi dan pingsan. Itu masalah besar. Aku akan telepon sekarang dan suruh toko bunga ganti pemasok. Tunggu aku. Halo, ini toko bunga lili. Ini aku, halo. Nyonya Duan, ada yang bisa saya bantu? Aku mau kamu ganti pemasok sekarang juga. Ganti pemasok. Kenapa begitu? Apa nama pemasok kamu, Reset? Orang ini sikap pelayanannya buruk. Dan bikin lantai atas hotel kita masuk rumah sakit. Kalau kamu nggak ganti dia, aku akan minta grup Chin batalkan semua pesanan kamu. Hei Nyonya Duan. Halo? Elf. Ada apa? Lily telepon bilang dia nggak mau pesan bunga sama kita. Gimana bisa begitu? Kenapa begitu? Bilang kamu nyinggung orang. Nenek, jangan khawatir. Aku akan cari Lily sekarang juga. Lily. Ada apa tiba-tiba? Lime, aku akhirnya dapat serengtai. Daftar sebesar ini.
Aku udah bilang 1000 kali. Kenapa kamu masih aja gagal? Kamu bikin orang marah sampai masuk rumah sakit. Siapa yang di rumah sakit? Bukan di bagian timur perabotan penerima. Kapan kamu bisa mengubah temperamenmu? Oh, dia agak lemah. Kamu masih tertawa. Orang-orang membatalkan pesanan dengan saya. Bilang aku tidak akan pernah membayar kembali ke tukang bunga. Jangan beli bunga dariku lagi. Kamu sudah membuatku rugi banyak. Saudari sayang, izinkan aku meminta maaf padamu. Kalau tidak, bisnisku tidak akan bisa berjalan. Lily, jangan ubah dulu. Tunggu sebentar, aku akan minta maaf sekarang. Lalu minta mereka mengembalikan pesanan denganmu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita. Bisakah kamu melakukannya? Aku janji ini akan berhasil. Hei, kenapa dia di sini? Aku akan mengusirnya. Tapi dia bilang dia menunggumu untuk menungguku. Aku akan masuk lewat pintu samping, cari cara untuk menjauhkannya. Halo, Lepaskan. maaf. Kenapa kamu tidak menepati janjimu? Apakah aku salah menilaimu? Kamu bicara apa? Aku tidak mengerti. Hotel Villa, kamu jelas-jelas berjanji padaku untuk tidak memberitahu pacarmu. Kenapa kamu melanggar kepercayaan? Aku tidak memberitahunya. Tapi dia sudah tahu. Tianlang mengetahuinya. Baiklah, aku akan menjelaskan padanya. Legipula tidak ada apa yang terakhir. Hei, itu bukan intinya. Sekarang aku sudah tua. Tolong izinkan aku bertemu pacarmu. Aku sudah bilang sebelumnya. Aku ingin berbicara dengan Duan Tianlang melalui diriku. Aku mencarinya untuk urusan bisnis. Aku hanya seorang pegawai biasa. Jika kamu ingin mengganggunya, gunakan prosedur normal. Dan, hubunganku dengan Tianlang hanya terjalin di luar hotel. Yehaha. Kamu minta aku bertemu tapi kamu terlambat. Oh, Nona. Saya datang cepat dari taman bunga. Saya akan segera mengirim bunga. Berikan padamu, wow. Cantik sekali, Shanshan. Saya ingin kamu bantu saya. Ya, ini tentang pacarmu Duan Tianlang. Lagi-lagi tentang cuaca. Sebaiknya kamu ambil kembali. Hei, jangan salah paham. Oh, ini saya. Saya dalam masalah. Duan Tianlang membatalkan pesanan di toko Lily. Saya pergi menemuinya beberapa kali. Dia bahkan tidak mau menemui saya. Bibi, kamu saudari baik saya. Tolong bantu kami. Shanshan, masa depan saya dan Lily tergantung padamu. Tidak ada makanan lagi. Oke, kamu terlalu palsu. Bagaimana ini? Biar saya jelaskan. Itu benar-benar hebat. Terima kasih, lain kali tolong tulus ya. Saya berusaha sebaik mungkin. Manajer Umum Duan. Saya Ding Hai, wartawan dari United Finance and Economics. Berapa yang kamu mau? 100.000. Saya sedang makan. Saya sudah menunggu kamu sejak pagi. Wanita di resepsionis bilang kamu sedang rapat. Saya benar-benar tidak punya pilihan selain mengganggu kamu. Saya tahu saya mengganggu. Bagaimana saya bisa memahami perilaku kamu? Saya pikir kamu salah paham tentang saya. Tolong beri saya satu kesempatan untuk menjelaskan. Saya bilang. Saya sedang makan. Itu. Saya akan menunggu kamu. Ini kantin karyawan. Pergi ke lobi dan tunggu. Oke. Kamu membohonginya. Dia terlalu banyak berpikir. United Finance. Apakah dia benar-benar wartawan? Bagaimana bisa? Kamu tidak tertarik dengan kehidupan pribadi saya. Aku khawatir dia punya niat untuk mendekatimu.
Jangan khawatir, aku tidak sebodoh kamu. Oh benar, Sunan bilang ada tamu di rumah hari ini. Ayo pulang lebih awal. Bagaimana dengan dia? Terserah. Duan Tianlang, kamu jelas bercanda denganku. Wanita bau, kamu juga bukan burung yang baik. Paling-paling aku tidak melakukannya. Halo pemimpin redaksi. Manajer umum bilang akan membalasku besok. Orang berjalan di sungai dan danau. Kamu harus membungkuk. Kamu harus menunggu sampai listrik diputus besok. Manajer umum Duan. Kamu lagi. Ada kesalahpahaman. Aku ingin menjelaskan padamu tentang penjualan foto. Kami juga depan dan belakang. Tidak ada kesalahpahaman lain di antara kita. Aku hanya diminta untuk melakukan itu. Aku tidak mengambil uangnya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak tertarik dengan kesepakatan antara kalian. Hei Tuan Duan. Aku akan memberitahumu sesuatu yang lain. Oke. Aku akan memberimu 5 menit. Terima kasih Tuan Duan. Majalah kami. Tidak ada karyawan yang menyalahgunakan kamar model hotel villa kamu. Pasti ada kesalahpahaman. Aku harap kamu tidak membatalkan kerjasama dengan majalah kami. Jurnal kami di industri. Permisi. Aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Iklan untuk Cint Villa Hotel. Majalah kami yakin akan melakukan yang terbaik. Aku percaya dengan pengaruh keuangan gabungan kami di industri. Itu pasti akan membawa keuntungan yang cukup besar untuk hotel villa. Aku harap Tuan Duan akan mempertimbangkan kembali hal ini dengan hati-hati. Aku pikir kamu yang salah paham. Waktu habis. Tuan? Jika ada hal lain yang terjadi, kamu bisa melaporkan langsung padaku, oke? Xiao Xin ikut aku. Ada apa? Ada masalah apa dengan iklan villa hotel itu? Dia mencari kamu lagi. Suekin. Aku tidak peduli apa masalahmu dengannya. Tapi sebagai manajer Chin, tolong jangan bercanda dengan bisnis hotel Chin. Baik? Duan Tianlang. Sudah lebih dari 5 tahun aku bekerja di hotel. Setiap perbaikan di sini ada keringatku. Setiap batu bata hotel ini, setangkai bunga dan sebuah lukisan adalah darahku. Aku tidak akan bercanda dengan itu. Maaf. Sepertinya aku salah paham padamu. Dan wartawan itu adalah seorang oportunis. Aku tidak akan memberinya iklan hotel. Jika dia datang padamu lagi, abaikan saja. Aku lega mendengarnya. Aku akan kembali sekarang. Oke. Hai, kamu sudah kembali. Kamu minum alkohol? Sedikit. Kamu baik-baik saja? Ah. Aku akan membantumu masuk dan membuatkan segelas air madu. Jangan bergerak. Tetap seperti ini sebentar. Sekarang. Hanya kamu yang tulus padaku.
Ambil dan buang itu. Aku mengambil sapu tangan untukmu. Aku bilang ambil dan buang itu, apa kamu tidak dengar? Halo Nona. Kami sedang melakukan survei wewangian. Bisakah kamu melihatnya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Manager, apa gunanya survei ini? Hei halo. Tolong lihat. Kami sedang melakukan survei wewangian. Tolong lihat. Terima kasih. Manager, mengapa kita melakukan survei ini? Kamu lihat kecualikan bau hotel. Cara tradisional untuk menghilangkan bau adalah menggunakan penyegar kimia. Beberapa hotel terbaik di dunia sudah dilarang mempromosikan penggunaan aroma alami yang ramah lingkungan. Ini adalah jalan bunga terbesar di kota. Toko bunga akan memberikan kami informasi tentang berbagai aroma bunga. Oh begitu. Hei manager. Hal sederhana ini, kamu tidak perlu your damn menggeringkan diri. Saya sudah menghubungi banyak orang. Akan segera selesai. Tenaga kerja, bukankah ini hal besar? Untuk meningkatkan daya saing hotel kami, hanya kita berdua yang tahu tentang penyelidikan ini. Tidak ada yang bisa bicara sampai sukses. Bahkan manajer umum hotel tidak bisa bilang kamu tahu. Manager. Jadi saya orang yang paling kamu percaya sekarang. Saya akan menjaga rahasianya, penyelesaian tugas yang sukses. Oke, kerjakan dengan baik. Kamu ngapain di sini? Kamu ngapain di sini? Kamu mengikuti saya? Siapa yang mengikuti kamu? Toko bunga saya ada di sini. Hei, kamu ngapain? Survei aroma. Saya tidak akan berbohong padamu. Saya ahli dalam hal ini. Kamu sudah menemukan orang yang tepat. Biar saya bantu. Tidak ada yang lain. Bagus kalau kamu tidak merepotkan saya. Tidak. Kalau kamu kasih saya sedikit waktu, saya bisa jelaskan dengan jelas. Ini benar-benar semua kesalahpahaman. Saya sibuk sekarang. Kalau saya sudah tahu cara menyelesaikan tagihan dengan kamu, saya akan datang lagi. Tidak cukup kalau kamu batalkan pesanan toko bunga lili. Apalagi? Oh, biar saya bantu. Kamu ngapain? Aduh, saya akan melakukan sesuatu untukmu. Saya pergi ke ring kelima. Hei ini dia. Ambil ini dulu. Kamu ikut aku. Kamu ngapain? Kamu mau bawa aku kemana? Pertama-tama aku nggak mau mengambil keuntungan dari kamu. Aku tahu itu nggak dihitung. Bagus deh kalau begitu. Kasih tahu kenapa kamu nyari aku. Aku mau bilang kalau aku salah waktu itu. Aku salah setiap hari. Tapi aku lagi ngomongin soal bunga waktu itu. Maaf, aku minta maaf sama kamu. Maaf, tolong maafin aku. Maafin. Kamu pikirannya bagus. Terus gimana kamu bisa maafin aku? Gimana aku bisa kembalikan ketertiban ke toko bunga lili? Joe, aku nggak ngerti maksud kamu. Maaf, aku sibuk. Kamu mukul aku. Apa? Pukul aku biar tenang. Jadi kita udah beres. Kamu bisa kembalikan ketertiban ke toko bunga lili. Gila. Pukul aku, pukul aku. Kamu ngapain? Lepasin.